Oke, salam jumpa lagi di channel Giwan Restoration. Salam sukses dan salam sehat dan salam bahagia untuk dunia dan akhirat. Teman-teman, kali ini kami hadir di session ini, yakni kita hadir di hadapan channel Giwan Restoration ini. Kami akan berbicara 1, 2, 3 tentang masalah ikut peran serta. Karena Giwan ini punya kewajiban, yakni kita spesialis tentang interior. Apalagi sekarang seluruh dunia, negara-negara semuanya, yakni lagi sibuk melakukan bagaimana menetralisasikan untuk mencegah melawan kita keadaan virus corona. Ini sedunia. Betapa kita ngerinya kali ini. Semuanya mencekam. Semuanya takut. Kehidupan hampir semuanya lumpuh. Semuanya tersekat-sekat sekarang. Kita kumpul tidak boleh. Sentuhan tidak boleh. Banyak orang tidak boleh. Kita sekarang adalah individual. Kita saling menjaga dalam kondisi sekarang, terutama negara Indonesia. Diinstruksikan semuanya harus lockdown di wilayah masing-masing. Semuanya terbatas-batas di sana. Kali ini kami akan menyampaikan, sebelum saya sampaikan tentang masalah apa yang kita sampaikan nanti adalah masalah interior, terutama kita ikut peran serta. Ini negara semuanya sibuk menyampaikan tentang dinas kesehatan, terutama dibentuk tim khusus untuk penanganan corona. Ini menyampaikan semuanya. Pengobatan dan pencegahan diiringi bareng-bareng. Kita mengobati aja tanpa pencegahan akan semakin susah. Semakin banyak nanti orang-orang yang sakit dampak corona ini. Ini ada dua hal di negara kita, terutama di pemerintahan. Ya, ini pertama, pengobatan. Semuanya harus diobati langsung, ditangani langsung yang sudah kena sakit, kena virus corona ini. Tapi ingat, pencegahan lebih penting supaya tidak memperbesar masalah. Ya, ini mari kita cegah. Semuanya hidup sehat, hidup benar, hidup bersih. Ini dianjurkan keseluruhannya. Makan pola makan yang benar, olahraga yang benar. Kita apalagi kondisi pagi hari ini, kita harus berjemur untuk membuat antibodi. Ini yang kita sampaikan pada hari ini. Saya ingin mengajak sama-sama saudara-saudaraku semuanya, ayo kita perangi apa corona ini. Ini semuanya bingung, apa corona. Corona adalah suatu virus. Lah, virus itu apa? Kita akan sampaikan nanti. Di sini kita adalah masalah virus itu apa, bakteri itu apa, jamur itu apa. Ini kita sampaikan dalam masalah bakteri. Kalau bakteri, yakni kita adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Ya, bakteri adalah yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau kita melihat dia, harus pakai alat, yakni mikroskop. Ini supaya melihat dia, tahu kalau ada di situ ada yang paling kecil. Dia punya kehidupan sendiri. Satu sel tunggal dia, yakni kita masalah bakteri. Tapi kalau virus beda. Virus adalah organisme yang masalahnya dia adalah hidupnya infeksi, dia nempel. Dia nggak bisa hidup punya kehidupan sendiri. Dia akan nempel di semuanya makhluk. Bisa hewan, bisa manusia. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dia adalah hidupnya seperti kita kalau ada di tentang tumbuhan, yakni kita benalu. Dia nempel hidupnya. Dia nggak bisa hidup sendiri, dibiarkan di tanah, dia nggak bisa hidup. Dia nggak punya kehidupan. Tapi dia kalau nempel di suatu tumbuhan, pohon-pohon, dia semuanya bisa hidup, dia mengembang besar.
Tapi yang dikembangkan situ, yang ditempeli, dia akan terkikis, bisa mati tengah jalan di sana. Inilah kita akan menyampaikan nanti di suatu kita nanti bagaimana kita ikut peran serta untuk menyelamatkan dunia ini, kehidupan manusiawi ini. Ini semuanya tertegun ke sana. Banyak orang panik, banyak orang sedih. Bagaimana kita diserang semuanya tentang kesedihan. Sekarang harta tidak bisa menyelamatkan. Kita usia tidak bisa menyelamatkan. Tentang dibilang kita sehat juga nggak bisa menyelamatkan. Tapi kita sekarang harus kita mencegah ke sana. Bagi kita yang masih belum punya dampak kita kena virus corona ini, mari kita cara mencegah di sana. Makanya rawat tentang kita. Setiap kita cuci atau mandi yang bersih, selalu kita hidup bersih. Terus yang kedua, kita jaga pola makan yang benar, waktu-waktunya yang benar. Ini yang kita sampaikan di sana. Olahraga yang benar, pola hidup yang benar. Kita akan di situ akan kita punya dampak nanti. Terutama di sini kita ingin mengajak dari teman-teman di sana. Ini untuk kita mencegah bagaimana kita tentang untuk peran serta masalah di lingkungan kita. Kita kali ini kalau kita masalah di sini, kita akan menyelamatkan bagaimana tentang di interior. Ini sangat penting. Kita akan di sana, kita akan bareng-bareng, kita akan nanti menyelamatkan dengan ada kita produk yang sudah kita kampanyekan. Tahun 2001 kita sudah riset dan sudah mengkampanyekan. Kemana-mana sudah kita sampaikan tentang masalah interior ini harus kita diproduksi dengan bahan-bahan yakni ramah lingkungan. Yang bisa mencegah di sana tidak terjadinya adalah kita masalah alergi, terutama pernapasan. Makanya kita tidak boleh interior yang standar Eropa atau standar dunia sekarang. Di dalam interior ini tidak diperbolehkan kita bahan-bahan mengandung solvent, mengandung kimia. Dia harus terlapisi untuk bahan-bahan yang ramah lingkungan, bahan-bahan dari saripati alam di situ. Ini kita sampaikan, nanti kita sampaikan satu persatu kita keluar. Perusahaan kita sudah mengeluarkan dulu dari awal, kita sudah keluar, yakni sodium kloret, kita sterilisasi tentang verogen. Ini sudah kita sampaikan, kita sudah lama 2001 kita sudah wajib hukumnya interior sudah kita sterilkan. Dan kita sampaikan untuk masalah kayak gini, ini harus kita aman untuk kehidupan kita. Berarti kita membersihkan bakteri, membersihkan kita virus, tapi jangan sampai terancam kita dengan bahan yang salah. Kita harus tepat. Kita di sini kita unsur kayak gini kita selamatkan. Ini untuk mensterilkan. Karena kita adalah untuk efek untuk benda, baju, lingkungan kita sterilkan. Dan ini tidak khawatir. Mengenai apapun kita tidak pernah ada resiko. Beda kalau kita pernah mengalami. Coba saudara-saudaraku, kalau kita ingat kita pengasapan nyamuk, kita pakai pogin, kita pakai pengasapan biasanya. Pengasapan itu kita asapin, tapi kita yang kena dampak sesak napas. Kalau kita tidak cocok di situ, kita kurang sehat dan kita akan merusak tentang pernapasan kita. Karena dia dipakai adalah bahan kimia. Ini sangat beda. Dia membunuh nyamuk, membunuh serangga, membunuh unggas-unggas, tapi kita juga terbunuh. Beda. Kalau nanti kita menyelamatkan lingkungan di dalam interior, kita juga menyelamatkan kita semakin segar. Berarti no problem, kita semakin segar. Berarti lingkungan kita, ini pakai kita harus kita sterilkan. Jadi nanti kita di saat kita waktu di interior, kita selamatkan kita tentang baju-baju kita, lingkungan kita di sini. Ini sudah kita munculkan tahun 2001. Ini yakni sodium kloret, yakni steril dan bebas pirogen. Ini yang kita sudah keluarkan dengan kita kloret 0,9%. Ini untuk standar. Berarti tidak mengganggu kita, justru menambah kekuatan kita, kesegaran di sana. Ini mari kita jaga dari sekarang. Kalau kita 2001 sudah sampaikan, sudah 19 tahun sebetulnya. Sekarang terjadilah ada suatu virus yang betul-betul karena kita nggak menjaga di posisi itu. Makanya kalau kita mobil sekelas dunia yang sekarang Eropa yang standarkan, di dalam itu merasa nyaman. Kita standarkan di sana. Terus yang kedua kita munculkan
produk kita sebetulnya hampir sama turunannya. Ini yang lebih dasar, virus langsung dia. Coba kalau ini kita pemakaiannya cukup kita 6 bulan sekali. Ya ini kita punya masalah untuk disinfektan. Kita punya disinfektan di sini plus Protex yang 2001. Sama, kita punya disinfektan plus Protex. Ini adalah tahun 2001 kita sudah keluarkan juga. Ini juga sama, ramah juga. Tapi ini pemakaiannya nanti bisa kita secara manual, bisa secara dengan lebih bagus nanti dengan sistem kita pakai penguapan. Ingat, cara pemakaiannya bukan kita pengasapan, tapi penguapan. Beda penguapan dengan kita pengasapan. Pengasapan kali ini biasanya cenderung pakai bahan-bahan kimia. Bahannya lebih keras. Mungkin untuk nyamuk tes dia. Memang iya. Tapi kita juga kena. Ini yang kita bahayakan. Jangan kalau sudah untuk kita pengasapan itu biasanya di ruang lingkungan yang luas. Kalau kita di ruangan jangan pakai itu. Pakai kita untuk mematikan serangga. Ada bahan-bahan yang untuk di dalam kamar dan rumah. Jangan sampai kita pengasapan masuk-masuk di dapur-dapur. Itu justru menjadikan masalah. Kita sama. Kita untuk di sini adalah khusus untuk interior. Pertama adalah interior otomotif, yakni mobil. Kita pertama di sini adalah helikopter, pesawat, terutama jet kan. Terus kedua kapal pesiar, kapal pribadi kita, kapal-kapal yang kita untuk mobil, semuanya harus semuanya tentang interior yang kita karena sempit kita harus pakai penyelamatan lingkungan kita. Kita gencar negara sekarang kita mengkampanyekan, menginstruksikan semuanya jaga tentang diri kita. Masuk semuanya kita coba kita masuk ruangan manapun kantor kita semuanya suruh cuci dengan antiseptik. Tinggal di situ kita hampir semuanya setiap masuk di situ. Tapi jangan lupa tentang lingkungan kita juga sama. Mulai dari baju kita disemprot, mulai nanti kita di mobil, terutama kita nanti di bagaimana interior mobil ini. Di sini sekali kita sampaikan, kadang-kadang semuanya sekarang lagi gencar fogging. Ini yang kita sangat hati-hati. Fogging adalah suatu alat, yakni alat untuk pembakaran, alat pengasapan. Di situ itu ada suatu alat, tapi isinya apa yang diasapkan di situ? Seperti kita punya alat kita fogging untuk nyamuk. Kalau bahannya di situ membahayakan juga kita akan ikut bahaya. Ini yang kita sadarkan, teman-teman. Ayo kita berpikir apa sudah standarnya di mana bahan itu. Jangan kita asal pengasapan, asal kita penguapan, atau kita penyemprotan. Sekarang kita lagi gencar di mana-mana ada penyemprotan sampai mulai rumah tangga, RT, mulai kecamatan, kabupaten, sampai kita provinsi, hampir semuanya gubernur semuanya menginstruksikan, wali kota, ini semuanya sampai mulai diserah dengan pakai penyemprotan pakai drone, pakai truk-truk yang besar, tangki-tangki, semuanya di mana-mana. Ini kadang-kadang semuanya sibuk di sana. Tapi bagaimana cara yang benar di sini? Kita mulai dari kecil dulu lah. Giwan mengajak kita adalah hidup sehat, pencegahan di lingkungan kita. Mulai dari tadi tangan, mulai dari satu tubuh yang kita semprotkan tadi, terus ya nanti mulai yang kita paling sempit, ruangan kita, yang kita sedikit oksigen biasanya. Kita di situ diputer lagi di situ, makanya bakteri atau virus dia mudah hidup. Karena semuanya virus itu bisa mampu, dia memang tidak tahan panas, dia suka di dalam dingin. Nah ini makanya saya mengajak untuk nanti menyelamatkan kita pakai alat ini, yakni untuk penguapan yang suhunya sudah di atas 27 derajat. Ini nanti kita sampaikan supaya kita lebih aman, dan kita jangan pengasapan tapi penguapan. Kalau bisa satu persatu kita teliti, nanti kita akan lihat dengan pendeteksi bakteri. Nanti kita akan lihatkan sebelum dan sesudah bakteri itu masih normal apa tidak, masih ada nggak di lingkungan itu. Ini yang kita sampaikan. Ini alat satu yang kita mungkin teman-teman yang sudah punya, mungkin ada di rumah untuk penguapan bisa dipakai. Dan bahan ini dimasukkan, dia tidak tidak ada problem, berarti tidak ada masalah. Jadi kali ini bahan ini nanti kita masukkan, justru ini malah menjadikan sehat penguapannya di sana, dan justru dia sambil nanti kita keluarkan di situ, itu akan menjadikan kita menjadi sehat. Kalau kita pakai manual bisa, kita pakai semacam ini, kita bisa pakai manual, kita semprotkan, bisa, nggak ada problem.
cuma hasilnya lebih maksimal kalau ada penguapan, ada suhu panas. Nah, ini kita akan lihatkan nanti di sini. Berarti kalau pakai suhu panas dia akan lebih cepat, karena dia panasnya di atas 27. Di sini kita hampir 500, hampir 1000 panasnya di situ untuk kita uapnya di sana. Otomatis virus dead, dia mati di situ. Nah, nanti kita akan tes dan sini kita lihatkan, kita unsur semacam ini, kita satu mobil ini kita lihatkan. Coba kita bayangkan, interior ini hanya ukuran berapa? Sempit. Kalau kita lihat di sini, ini ruangannya sangat sempit. Kita ukur sini paling kita 1,5 meter kali kita 2 meter dengan ruangan yang semacam ini. Dan ini kalau kita sudah jalan biasanya kita tertutup, kita hanya mengandalkan pakai air conditioner atau AC. Yang ini sering terjadi di mana-mana. Akhirnya dia tidak mendapatkan oksigen dari luar. Apa yang terjadi? Udara yang di dalam yang itu terus diputer-puter, akhirnya menjadikan kita bakteri dan virus untuk mudah di situ penularan. Makanya nanti kita sebelum kita pakai, kita akan sterilkan di sana. Coba kita akan sampaikan ini bagaimana tentang untuk masalah alat ini. Front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Ponca City, Blackwell area, 68 degrees today. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind, half inch ahead for the year, and 1 5300ths behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered showers. Today, of course, there's nothing showing up on the radar. However, the satellite photo was pretty interesting for the western half of the U.S. Rain showers and thunder showers along that frontal system, and that wide band of fairly heavy snows. Now, what will happen each time that you see the frontal system on there? That begins at 6 o'clock in the morning, and then you'll see the cloud pattern move until 2 o'clock this afternoon. So as of that time, of course, the front was way off in the northwest. Now, however, it's moving into the central part of the nation with a couple of high-pressure cells behind it. Behind it, and a few pockets of low pressure, and a fairly heavy band of rain showers and snow all the way from the eastern portion.